Yes, Dan kita tapi sebelum kita ngobrol sama Kak Mhm. Tati, pengen ngingetin kalau sekarang itu kamu lagi dengerin V Morning Show edisi RS Cinta. Nah, Apa sih namanya, 1 minggu sebelum beliau nggak ada, beliau tuh bilang, ini kamu lagi hamil, cuman dia itu kan pakai bahasa Jawa, dia ngomong ke kakak iparku. Aku baca Bismillah, aku tes pack tuh Kak di jam 4 pagi, setengah 4 pagi. Aku tes pack, aku merem, aku baca doa yang aku bisa, aku nggak boleh lihat hasilnya, aku takut sekali dengan takut-takut itu. Pas aku buka, kadarullah itu garis 2 itu tebel banget Kak. aku duluan yang mau cerita di RS Cinta. Waduh, diduluin nih. Apa emang mau cerita apa sih, Feb? Aku seneng banget ternyata penonton kita di TikTok Live ada yang WhatsApp dan juga mau ceritain secara live. Ya ampun, aku terharu. Jangan nangis. Sumpah dia terharu. Tapi seneng banget karena itu kita cuma nemenin di TikTok Live kan, dengan komen-komen aja. Tapi ternyata ada yang effort banget. Kak Tati Hanham ya, effort banget. Mau WhatsApp kan susah juga kan ini. Bener. Buat ngetik save Ceritanya. WhatsApp, save Yap. nomor WhatsApp kita kan juga perlu effort. Makanya aku seneng banget. Yes, Dan kita- tapi sebelum kita ngobrol sama Kak Tati, pengen ngingetin kalau sekarang itu kamu lagi dengerin V Morning Show edisi RS Cinta. Nah, Jadi kamu boleh cerita apapun, gak soal cinta-cintaan doang, perasaan doang, tapi boleh tentang apa yang sedang kamu perjuangkan, apa yang sedang kamu impikan, masalah hidup, apapun itu akan kita dengerin. Nah, betul. sekarang kita udah tersambungkah dengan Kak Tati? Halo Kak Tati, selamat Halo. pagi. Selamat pagi Halo, Kak Tati. Kakak. Akhirnya kita bertemu secara suara ya Kak Tati ya. Seneng. Iya, ini aja udah deg-degan tahu, sampai gemeter. Santai. Tapi aku seneng banget loh. Tadinya kita cuma ada di live ya, cuma chat di komen aja. Terus akhirnya kita ngobrol langsung. Kamu usaha banget buat WhatsApp kita. Oh. Kak Tati, thank you ya. Tapi beneran Ya Allah, ini kita perdana seneng loh. banget. Berarti pengalaman bagus sekali ya. Gimana nih Kak Tati, ada yang mau diceritain nggak? Aku punya cerita boleh cerita tentang pengalaman? Boleh. Pengalaman garis 2. Oke, gimana tuh Kak? Jadi aku itu menikah di usia umur 26 tahun dengan apa sih namanya, suamiku tuh yang berumurnya beda jauh sama aku. Oke. Terus ya namanya kita beda usia, pasti ada selintingan omongan yang kurang menyenangkan. Tapi bagusnya itu baik dari pihak keluarganya dia maupun keluarga aku itu tidak pernah mempermasalahkan apapun itu. Mereka selalu kasih support. Biasanya memang dari ya segelintir orang yang mungkin baru tahu atau baru memahami. Jadi pernah tuh waktu kita belajar karena kita berdua itu sama-sama kerja. Jadi ada aja tuh, kok belum punya anak gitu. Pada saat belum nikah ditanyain kapan nikah, udah nikah, kok belum isi-isi gitu. Kerja terus sih dua-duanya, bla 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 gitu. Tapi yang paling menyakitkan hati itu ada bicara lagi ya nikahnya sama orang Kopong gitu. Waduh. Nikahnya sama orang awalnya aku nggak ngerti Kopong itu apa gitu. Kopong apa sih? Terus ternyata nikahnya sama orang maksudnya nggak ada isinya. Kok nggak ada isinya? Kok dia bisa ngejasmen itu gitu. Terus ada yang bilang kurang sedekah kali. Emang aku kalau sedekah aku harus laporan ke dia ya. Ini aku sedekah sekian gitu. Tapi seling dengannya waktu, kadarullah. Tadinya tuh tahun pertama aku masih excited banget tuh yang beli tespek segala macem. Terus masih dengar cerita orang. Aku tuh sampai urut ke Jogja loh Kak. Cuman pengen buat aku urut ke Jogja, aku dikasih tahu orang sampai ke sono ke sini kita ikutin yang namanya minuman herbal, sampai medisnya juga kita ikutin, kita ke dokter ini ke dokter itu gitu. Tapi memang kita nggak pernah bercerita, kita berdua itu hanya nyimpen kita aja gitu. Dari semua dokternya itu dia cuma bilang kamu baik-baik aja, nggak ada masalah, coba lebih relaksin aja hatinya, lebih ikhlasin gitu. Ya udah, sering dengan kebetulan aku tuh punya mertua
mertua aku tuh pada saat itu memang sudah sepuh, tapi dia amat sangat sayang sama aku kan. Apa sih di saat dia mau nggak adanya tuh dia cuma bilang itu setelah 3 tahun pernikahan kami mau naik ke 4. Aku udah bosen tuh Kak yang namanya beli TSP karena garisnya satu mulu. Aku telat itu udah sering telat, tapi tetap aja garisnya satu. Jadi kan bete ya setiap beli TSP. Dari harga yang Rp5.000 sampai harga yang lumayan, aku sampai nggak pengen beli TSP. Sampai aku nggak ngelihat dia tuh udah nggak mau. Udahlah, Bismillah aja lah. Terus omongan orang tuh yang tadinya aku baper banget sampai yang punya pikiran bodo amat terserah mereka mau ngomong apa tentang aku gitu. Orang aku udah periksa kok aku nggak apa-apa, aku nggak kenapa-napa, suamiku juga nggak apa-apa. Tapi aku nggak perlu mengklarifikasi tentang apa yang sudah kami lakukan karena buat aku tuh nggak ada guna juga gitu. Apa sih namanya 1 minggu sebelum beliau nggak ada, beliau tuh bilang ini kamu lagi hamil, cuman dia itu kan pakai bahasa Jawa, dia ngomong ke kakak iparku. Tay ajari adek jari meteng katanya gitu. Terus aku tuh masih nggak percaya karena aku pikir orang kemarin juga habis 4 bulan, masa aku hamil gitu. Cuman nggak ngerti karena posisi badan juga nggak gimana-gimana. Terus satu keluarga tuh heboh karena bapak itu ngomongnya begitu mulu kan. Mertua almarhum, kayak jari adiknya meteng gitu. Terus emang terakhir datang bulan tuh kapan kamu gitu? Kayaknya bulan kemarin aku masih dapet dia kayak gitu. Aku tuh memang lagi program 1 tahun sebelumnya itu aku memutuskan untuk berhenti bekerja. Memang apa sih namanya menurut informasi dari pihak dokter medisnya itu coba deh Bu, siapa tuh dengan ibu berhenti kerja ibu bisa rileks, siapa tuh kerjaan ibu itu salah satu jadi ya kita nggak menutupi kemungkinan ibu mungkin capek jadi apa sih namanya yang dihasilkan juga mungkin nggak bagus, dia bilang kayak gitu. Nggak apa-apa terserah bapak atau ibu nih yang apa namanya memutuskan untuk berhenti kerja bebas-bebas aja. Cuma ini hanya saran kalau bapak tidak atau ibu atau bapak tidak mau melakukan juga nggak masalah gitu. Kami hanya menyarankan karena memang ini pengaruh dari bentuk kecapean katanya gitu. Kebetulan kan memang aku tuh kerja Kak dari pagi sampai malam. Aku tuh kan kerjanya di Jakarta Selatan tuh, di daerah kota Kasablanka. Tinggalnya aku tuh di daerah kota Tangerang. Yang perjalanan itu Masya Allah tabarakallah kan. Jadi 2 jam ya. Relate aku. Jadi kalau kita masuk jam 9, kita tuh di rumah itu jam 6:30 tuh udah rapi serapi-rapinya. Karena meleset sedikit 5 menit aja, itu bener-bener udah garuk palanya tuh sampai ubun-ubun Kak. Bener-bener. Karena kan bawa kendaraan kan. Aduh, jadi terus kalau pulang pun misalnya aku di jam pulang dari sana tuh misalnya jam pulang sore, aku tuh harus nungguin bener-bener tengah malam karena menghindari dari itu gitu. Ntar nyampe rumah sudah ngeliat jam, wah udah jam 10 lewat. Mak kadang-kadang udah jam 12, memang udah kondisi sudah lelah, sudah capek. Terus komunikasi kita juga pada saat masih kerja memang kurang begitu bagus, memang aku akui gitu karena cara bertemunya kita secara intens juga nggak ketemu. Suamiku libur Sabtu Minggu, aku libur di hari biasa karena kebetulan aku sales kan. Jadi kadang-kadang aku libur juga masih diteleponin sama customer untuk dia mungkin pengen ada yang nanya produk. Jadi memang komunikasi kita kurang baik gitu. Jadi 1 tahun kebelakangan itu memang aku memutuskan untuk ya udah kita berhenti gitu dengan segala ya resikonya gitu karena pada saat itu memang ada sedikit ada yang perlu kita bayar, ada lunasi kan karena kita udah memutuskan itu kan berarti semuanya ditanggung sama suami kan dan berapapun hasilnya memang harus bisa dinikmati gitu. Ya udah bener-bener kita nikmati banget Kak. Terus pas si balik lagi ke bapakku bilang ngomong kayak gitu, mertua aku lebih tepatnya, aku masih ini iya sih gitu. Perdebatan kurang lebih hampir seminggu, akhirnya aku memutuskan untuk test pack. Itu benar-benar sampai mereka tuh bilang, berapa sih harga test pack? Aku sanggup ponakan komplain kayak gitu. Aku bisa beliin tante gitu. Aku bukan masalah harga test pack-nya, kamu kafe. Aku bukan masalah harga test pack-nya, tapi aku takut kalau ternyata garis dulu itu kayaknya aku bakal itu terpuruk lagi hati aku gitu. Aku udah lama nggak megang-megang test pack itu gitu. Aku baca Bismillah, aku test pack tuh Kak di jam 3:30 pagi.
Aku flashback, aku merem, aku baca doa yang aku bisa. Aku nggak boleh lihat hasilnya. Aku takut sekali dengan takut-takut itu. Pas aku buka, kadarullah itu garis 2 itu tebel banget, Kak. Aku gemeter. Alhamdulillah. Penantian panjang aku gemeter banget sampai dengkul aku bilang ini bener gak sih gitu kan. Tuh kan aku nangis lagi ceritanya kalau di sini kita juga ikut lagi. Sama kita juga nangis tapi nangisnya bahagia buat Kak Tati ya. Kak Tati, terima kasih ya sudah berjuang dan akhirnya alhamdulillah ya diberikan rezeki yang luar biasa. Terima kasih ya Kak Tati. Kak Tati.